lagi-lagi satu kesimpulan pasti faktor duit. Baik. Faktor duit. Faktor duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Subhan Yusuf. Di studio kita ini kita mendatangkan narasumber yang kita tunggu-tunggu, dan ini terkait masih soal kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Dan tema kita kali ini adalah di balik petaka dini hari. Baik, kita sapa narasumber kita, Pak Jusman. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan siapa beliau. Jusman AR SAH SE MSc, lahir di Sopeng 17 November 1972. Selama ini tidak ada yang bisa menafikan bahwa beliau memang aktif, bahkan sudah beberapa kali melaporkan sejumlah kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita sapa. Apa kabar Pak Jusman? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Pak Jusman, di warung kopi di mana-mana diperbincangkan nama Jusman AR terkait dengan kasus yang melibatkan Gubernur Nurdin Abdullah. Tema kita Pak hari ini adalah di balik petaka dini hari. Orang mungkin sudah tahu bahwa ada kasus seperti ini, tapi kronologi kenapa sampai terjadi kasus itu Pak Jusman yang lebih tahu. Kenapa? Karena Pak Jusman dikenal sebagai pelapor. Kita barangkali silakan Pak Jusman, silakan. Saya kira sebelum saya lanjut, pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Sama-sama Pak Jusman. Tentu ini adalah menjadi keharusan untuk saya hadiri karena ini juga untuk kepentingan publik. Baik. Berkaitan kronologisnya saya kira adalah publik tentu memang banyak yang bertanya apa sih sebenarnya asal muasalnya ini sehingga kemudian KPK langsung membentuk tim untuk turun ke Makassar. Baik. Nah, kalau hanya berdasar pada peristiwa malam itu Di rumah makan nelayan. Iya, di rumah makan nelayan. Kemudian KPK melakukan upaya penjemputan paksa yang kami bahasakan. Baik. Dan Nurdin Abdullah sementara lagi tertidur di rumahnya. Rasanya kalau orang-orang analisis atau proses atau dari hukum atau sosial yang lainnya, tentu mereka akan mencoba menelaah sepertinya bukan hanya karena persoalan peristiwa malam itu, ada sebelumnya. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa upaya penjemputan paksa atau penangkapan malam itu memang sudah merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan merujuk pada terbitnya Sprindik tertanggal 1 bulan Oktober betul. 2020. Berarti jauh sebelumnya memang sudah ada surat untuk Sprindik itu ya? Iya. Berarti ada kejadian di nelayan itu atau tidak ada kejadian, memang sudah ada kemungkinan penjemputan? Dengan tidak bermaksud mendahului proses hukum, khususnya penyidik KPK, kelakarnya saya bahasakan saja kelakar, saya mau bilang meskipun mungkin tidak ada peristiwa perjalanan malam itu untuk transaksi, wajar-wajar saja mungkin kalau publik atau siapapun untuk menyatakan kemungkinan tetap akan ditangkap. Kemungkinan tetap akan ditangkap. Ini perlu menjadi catatan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya kejadian di rumah makan nelayan yang kemudian terjadinya penangkapan seorang kontraktor yang ke Bulukumba, kemudian sekdis di rumahnya di Hertasing, memang itu sebenarnya small fish-nya ya, ikan kecilnya. Ada yang menyatakan bahwa ikan besarnya itu bukan itu Pak Jusman. Baik, kalau boleh kita tahu apa sih yang menjadi gate atau pintu gerbang kasus ini masuk? Newport disebut-sebut? Memang Makassar Newport disebut-sebut ya. Bahkan kemarin banyak teman mencoba langsung mengkaitkan. Baik. Tapi untuk menjawab siapa sih sebenarnya sesungguhnya pelapor, yang berwenang menjawabnya itu adalah KPK. Nah, yang berwenang lebih tahunya itu adalah saksi pelapor. Saksi pelapor. Dan itu Pak Jusman.
Berdasar laporan kami kan terhitung awalnya tertanggal 7 September, September. 2020. Baik. Kemudian berselang sebulan kemudian terbit surat perintah penyelidikan. Ya. Itu silent. Virus silent. Silent. Oke, baik. Kami memang tidak buka ke publik. Ya. Nah kemudian berselang waktu muncul lagi informasi dari tim penelaah ke kami Baik. untuk mencoba berdiskusi, menyampaikan Itu melengkapi data sekalian juga. ada pemasukan data. Karena kalau bicara korupsi itu kan umum, dua hal yang harus terpenuhi unsurnya. Baik. Ada tidak perbuatan melawan hukum, ada tidak kerugian negaranya. Baik, baik. Nah kalau khusus untuk Makassar Newport, karena di sana adalah proyek yang sampai sekarang proyek tersebut masih berjalan belum selesai, Ya. maka tentu kita akan kesulitan manakala kita mau mencoba memunculkan audit investigasinya, Ya. karena belum selesai. Ya. Meskipun sementara berjalan juga, Baik. kita lakukan audit. Nah, makanya kita konsisten fokus penguatan pada aspek ada tidak perbuatan melawan hukumnya. Baik. Nah, aspek perbuatan melawan hukumnya itu kami temukan memang bukan lagi diduga serampangan, tapi memang diduga kuat, Ya. diduga kuat. Ada alat bukti yang menguatkan itu. Iya, diduga kuat bahwa proyek tersebut telah melahirkan konflik of interest. Baik. Kemudian kedua, diduga kuat terjadi rekayasa dokumen. Ya, bisa diperjelas soal rekayasa dokumen ini. Ya termasuk perizinan, Baik. ya perizinan pembangunan, Ya. kemudian perizinan untuk masuk amdalnya terhadap pengembang itu ya. Ya. Ada banteng lau, ada banteng ini dan pokoknya saya kira publik tahu itu. Ya, ya. Nah, kalau kita melihat relevansinya kan sangat ironi. Kemudian dibahasakan juga ke publik oleh pihak yang bersangkutan yang telah ditetapkan tersangka hari ini Baik. disampaikan ke publik bahwa kebijakan ini juga berdasar persetujuan DPRD. Kan seperti itu. Ya. Ya, sebagai masyarakat oleh pemimpinnya tentu kita percaya. Baik, Tapi bagi baik. kami penggiat anti korupsi tentu dituntut untuk tidak serta-merta mempercayai apa yang disampaikan pemimpin. Ya. Di sana ada nurani investigasi. Baik. Nah, inilah kita investigasi. Oke. Setelah kita investigasi, ternyata apa yang disampaikan ke publik itu ternyata tidak benar. Baik, baik. Ini menarik. Memang tidak ada persetujuan dari DPRD. Apa pembuktiannya? Sama seperti pernyataan penyidiknya. Apa pembuktiannya bahwa ini tidak benar? Ini datanya. Baik. Jadi kami bukan ada tulennya. Surat menyurat sampai rapat awalnya mulanya berangkatnya ke Jakarta sampai terbitnya itu kami tahu. Dan barang tersebut kami telah serahkan ke KPK. Baik, baik. Itu. Nah, apa yang timbul setelah kita bisa meyakinkan penyidik tentang itu unsur perbuatan melawan hukumnya, kesimpulannya tiba bahwa hanya satu. Kok Pak Ena berani melanggar aturan-aturan itu? Pak NA berani melabrak aturan itu. Baik. Nah, timbul pertanyaan, siapa pemenang tender itu, ya pelaksana proyek itu, yang juga dibahasakan di publik bahwa awalnya mengapa hanya sekian perusahaan atau hanya ini pemenangnya, karena memang waktu dilelang hanya itu pesertanya katanya, kan begitu? Ya, ya. Yang dilelang di Jakarta. Baik. Ternyata itu lagi tidak benar. Lagi-lagi Tidak benar. Peserta dalam lelang itu ada 13 perusahaan. Baik, baik. Bagaimana data itu juga sudah kita serahkan ke KPK. Nah, apa yang membuatnya bertindak seperti itu? Baik. Nah, kalau kita merujuk undang-undang korupsi, yang dimasukkan ke suap atau gratifikasi itu adalah berkaitan dengan kewenangannya, ya, berkaitan dengan jabatannya, bertentangan dengan kewenangannya. Apa itu? Boleh suap, boleh gratifikasi. Tegas itu ya Pak Jusman ya. Kan begitu. Betul, betul. Kan begitu. Nah, mungkin dengan temuan inilah sehingga kemudian muncul atau lahir perspektif yang sama antara kami selaku saksi pelapor dengan tim penelaah penyidik KPK. Baik. Sehingga bergerak. Nah, terbilah springlet itu. Kemudian tertanggal 7 Desember Ya. 2020 serangkaian juga kami menghadiri acara karena Anti korupsi. iya hari anti korupsi
ya jatuhnya 9 Desember itu kamilah hadir. Baik. Malam itu sempat kita berkumpul dengan kawan-kawan, teman-teman. Memang sempat ada yang sampaikan, tidak usah sebut siapa kawan itu, yang jelas mereka adalah penggiat anti korupsi yang sangat dikenal. Dia sempat berkelakar, sepertinya Bang Jusman ini bukan hanya hadir untuk menghadiri acara penyambutan hari anti korupsi. Ya, saya jawab, waduh, sah-sah saja ngomong begitu, tapi saya bisa bantah kan? Ada gitulah Bang. Dibuka, saya tidak tahu menahu. Besok paginya kami ada di KPK setelah hadir itu acara dan kemudian penyerahan data, tiba-tiba banyak wartawan di luar. Saya juga adalah orang yang tidak boleh tertutup sama media. Betul. Besarnya NGO itu adalah dari media. Ini harus saling mensupport, saling mendukung. Benar. Dan apa yang dilakukan juga kawan-kawan media kan ini juga untuk kepentingan publik. Betul. Kami juga NGO untuk kepentingan publik. Hanya beda kan? Ya, saya harus buka. Tetapi karena saya terikat etik sebagai pelapor di KPK, makanya saya harus jaga itu. Baik. Silakan ngomong ke media, tapi dengan ketentuan jangan masuk substansi perkara. Tujuannya apa? Untuk kepentingan lead atau pulbakaitnya nantinya. Karena apabila saya buka ke publik berkaitan substansi perkara, maka mungkin belum 1 kali 24 jam oknum yang terduga akan berupaya melakukan betul. Smart, betul. Itu. Cerdas. Baik, Pak Jusman. Saya kembali ke persoalan tadi bahwa kejadian di rumah makan nelayan sebenarnya adalah small fish-nya atau ikan kecilnya, tapi ada ikan besar yaitu Makassar Newport. Berdasarkan investigasi teman-teman di NGO yang kemudian dimotori oleh Pak Jusman, apa sih sebenarnya Makassar Newport itu dan estimasi berapa sih anggaran yang kemungkinan besar akan dihabiskan di proyek yang besar ini? Orang bilang sampai hampir 80 triliun lebih, 89 triliun. Silakan Pak Jul, bisa dijelaskan. Ya, itu kan proyek Makassar Newport itu adalah proyek infrastruktur yang berkategori infrastruktur keras. Baik. Kalau kita bicara infrastruktur, 3 hal dikenal. Infrastruktur keras lunak, infrastruktur lunak. Nah, apa yang dimaksud infrastruktur keras? Di dalamnya ada proyek jalan raya, bandara, pelabuhan. Karena Makassar Newport itu adalah pelabuhan. Nah, tentu raketannya. Nah, kemudian Makassar Newport ini memang berdasar data kami, temuan kami, saya kira sulit untuk tidak disentuh oleh KPK. Oleh karenanya itu dari awal kami melapor, kembali saya lanjutkan tadi juga sebelumnya bahwa pelaporan kami itu sampai 3 kali. Pelaporan bukan sebenarnya pelaporan tapi pemasuhan atau penyempurnaan data. 3 kali ke KPK. Dimulai tanggal 7 September 2020, kemudian 7 Desember 2020, kemudian 7 Januari 2001. Ya, bayangkan teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa untuk meyakinkan KPK bahwa kasus ini ada, sampai 3 kali harus memasukkan berkas ke KPK. Dan itu yang sulit untuk meyakinkan KPK agar turun ke Makassar. Estimasi anggaran sebenarnya hasil investigasi teman-teman di NGO untuk Makassar Newport berapa sih? Saya kira sudah benar itu. Anggaran total sebenarnya diperuntukkan karena itu kan program penyelesaiannya itu sebenarnya sampai 2025. Betul. Nah, sekarang sudah terwujudkan sekian tahap pertama. Nah, sampai sekarang memang makanya kemarin kita tidak bisa mencoba masuk investigasi untuk soal itu. Karena belum bisa sekalipun sudah ada upaya markup. Ya, kita temukan di dalam, tapi belum bisa ditarik kesimpulan untuk menjadi rekomendasi investigatif. Sudah ada upaya markup yang sudah ada teman-teman NGO. Katakanlah markup timbunan dan lainnya, tidak bisa karena belum selesai. Betul. Nah, makanya kita fokuskan itu tadi, bagaimana unsur perbuatan melawan hukumnya. Apa perbuatan melawan hukumnya yang mengemuka di situ menjadi temuan prinsip kita adalah diduga kuat akibat konflik of interest. Kompetensi juga yang menggunakannya lagi ternyata pemenang tender itu perusahaan itu adalah orang-orang yang terlibat pada tim pemenang aja kemarin. Dan yang lebih ironinya lagi dari 2 perusahaan ini, di perusahaan A sang
sang X saya sekarang saja sang X ya, sang X ini adalah komisaris utama. Baik, Di perusahaan B-nya ini dia sebagai direktur. Baik, Jadi hanya bersilang-silang. Iya. Orang-orang itu juga. Benar. Maka kami menduga perusahaan itu adalah dadakan dibuat setelah direncanakan untuk dibangun di Makassar Jepor. Baik. Kan lucu itu. Tambah menarik Lucu. ini. Nah, mengapa kok ini berani sekali melabrak itu? Iya. Ya kan jelas kalau kita bicara PKPU, usaha kemudian kedua monopoli, Ya. kemudian undang-undang korupsi. Betul. Yang tidak dibenarkan seperti itu. Iya. Nah, apa yang melatar belakangi atau memotivasi sehingga kemudian berani melabrak aturan itu? Lagi satu kesimpulan pasti faktor duit. Baik. Faktor duit. Faktor duit untuk apa? Mungkin ada beban pilkada kemarin. Atau kemungkinan persiapan untuk pilkada selanjutnya. Bisa Saya jadi. kira masih terlalu jauh kalau pilkada saja. Baik. Saya malah khawatirnya ya dengan tidak mengabaikan seperduga mungkin masih ada utang yang mau dibayar. Masih ada kemungkinan Utang-utang politik ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini menarik sekali. Tapi Pak Jusman, dengan kejadian ini kali pertama dalam sejarah di Sulawesi Selatan ya, ada gubernur yang kemudian berurusan dengan KPK. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, terutama pada para pejabat yang memang rawan atas hal-hal seperti itu, Pak Jusman. Pertama saya sampaikan kepada birokrasi dan kepada masyarakat lebih khususnya adalah saya kira tidak usah lagi saya bicara soal penegakan hukum yang tegas, tidak usah bicara pendekatan rohani, pendekatan intelektual, tidak karena kalau saya mau masuk di situ ternyata banyak juga guru besar tersangkut korupsi, bukan hanya yang sekarang ini. Ada Menteri Agama kan? Baik. Saya hanya mau bilang lebih tegasnya adalah bahwa kepada masyarakat mari kita profesional memandang, menilai masyarakat itu yang berjuang di bidangnya secara proporsional. Dan satu penegasannya di situlah bagaimana untuk memangkas korupsi ini harus kita lahir tumbuh kembangkan budaya permisi. Budaya permisi ini justru menurut saya adalah banyak yang merusaki pemberantasan korupsi. Kenapa? Saya maunya karena pemberantasan korupsi kepada orang yang sudah terjerat kita hargai, terlepas dari hablum minannasnya, jangan juga terlalu kayak memuji-muji. Sekarang kejadiannya begitu dari tahun kemarin. Kita lihat bagaimana waktu saya angkat kasus wali kota Parepare. Paris Bandar Madani, jasa lapor di kejaksaan dan mendapatkan juga putusan. Bagaimana kemudian waktu saya lapor kasus Damkar yang melibatkan Berdimola mantan wali kota Makassar. Dan terakhir bagaimana waktu saya lapor kasus PDAM Makassar yang melibatkan juga mantan wali kota Makassar. Nah, bahwa kalau kemudian saya lapor gubernur, kelakannya teman-teman, memang sudah layak saya melapor gubernur karena kalau wali kota dan bupati sudah sering. Ya, ini kali pertama untuk gubernur. Gitu ya. Ini menarik nih. Jadi bupati wali kota sudah, ini giliran gubernur sekarang. Baik. Ini luar biasa dari sepatutnya seorang Jusman HR. Pak Jusman, melihat sejarah selama ini belum ada tersangka KPK yang kemudian bebas. Ini juga mungkin karena KPK selalu mempunyai barang bukti ataupun penyelidikan awal yang kuat, yang kemudian ketika menentukan orang belum ada dalam sejarah yang kemudian bebas. Apakah boleh saya sampaikan bahwa Nurdin Abdullah yang sekarang tersangka, kita tidak menafikan presumption of innocence atau praduga tak bersalah, tapi melihat sejumlah kasus, apakah saya boleh sampaikan bahwa Nurdin Abdullah adalah ex gubernur Susa? Atau game is over untuk karir beliau sebagai gubernur? Kalau untuk karir berkaitan politik, saya kira susah. Maksud saya untuk gubernur kali ini. Kalau untuk gubernur ya saya kira susah. Ya pasti dengan tidak bermasalah. Ini selesai. Saya ulangi lagi, apakah Nurdin Abdullah boleh dikatakan bahwa sudah selesai sebagai gubernur Susa? Untuk dasar keyakinan terhadap penegakan hukum berkaitan dugaannya, saya kira sudah finish dia. Baik. Berarti dengan demikian secara otomatis Pak Sudarman Sulaiman yang sekarang pejabat akan kemudian dilantik menjadi gubernur. Prediksi. Saya tidak mau masuk di ranah itu, tapi saya hanya mau berpesan kepada PLT itu jangan juga coba-coba melakukan korupsi karena kalian
Anda pun juga akan terancam. Baik. Dan kami tidak boleh pembiara. Kan begitu? Ya baik, Pak Sudirman Sulaiman, apa kabar? Ada pesan dari Pak Jusman. Mudah-mudahan Anda bisa menonton perbincangan kita ini. Pak Jusman sampaikan, Pak, jangan juga coba-coba mendekati itu, apalagi melakukan itu. Kira-kira Pak Jusman gitu. Sebenarnya tujuan kita hanya mengingatkan, ya, supaya semua bagus, karena kita sangat prihatin dengan Yang pasti begini Pak Suban, siapapun yang melakukan korupsi wajib mempunyai bagi penggiat anti korupsi untuk melawannya. Baik. Paham kami itu, doktrin kami itu adalah memberantas korupsi bukan hanya sebagai wujud konsekuensi hidup di negara hukum. Baik. Bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tapi juga perintah agama. Baik. Tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, apalagi melakukan pembiaran. Lebih parahnya lagi kalau turut menikmati. Baik. Jadi memberantas korupsi itu juga merupakan ibadah. Baik. Kalau dalam penegakan, ya paham yang saya pahami atau agama yang saya anut, di sana dikenal amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau saya belum bisa maksimal di amar ma'rufnya, minimal saya bergerak di nahi Nahi mungkar. mungkarnya. Baik, luar biasa saya pikir. Jadi baik. baik. Baik, pernyataan yang menarik. Dan Pak Jusman, ini agak serius sedikit ya. Boleh tahu tidak? Saya mencoba mengambil kronologi dulu. Kasus nelayan, lanjut ke penangkapan di Kot-Kot ya, penjemputan. Menurut Veronica sebagai jubir Nurdin Abdullah, penjemputan secara baik. Oke, walaupun sebenarnya baik itu masih Kot-Kot. Kemudian kemarin ada penggerebekan di dinas PU. Kemudian dibarengi dengan rumah Pak NA. Ini serangkaian waktu SD saya diajari lagu dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau. Ada kemungkinan kasus ini sama dengan lagu dari Sabang sampai Merauke enggak? Dan apakah ada kemungkinan tersangka baru? Oh iya pasti. Pasti. Bahkan dari awal kami sudah menduga bahwa akan ada penggeledahan ke arah sana. Baik. Kami sudah. Dan ada kemungkinan ada tersangka baru. Sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Baik. Karena yang disangkakan Pak Gubikon adalah proyek infrastruktur. Baik. Tentu berkaitan kebijakan. Baik. Kebijakan salah satu top leader hanya gubernur, tapi untuk pengambil kebijakan yang ini dimenangkan, yang ini dijalankan, Ya. kan Ada di bawahnya itu. ada gadisnya. Ada gadisnya. Makanya tepatlah KPK menggeledah kantor tersebut. Baik. Dan kemungkinan akan mengarah lagi ke titik-titik yang lainnya untuk digeledahkan. Satu kata kita support KPK. Satu kata kita support, dan memang kita harus selalu mensupport KPK yang selama ini sempat dinyatakan tidur, tapi kemudian memperlihatkan taringnya lagi dengan terjadinya kasus di Sulawesi Selatan. Pak Jusman, terakhir, Anda tidak harapan yang kita ingin sampaikan ke pemirsa kita, terutama ke para decision maker, untuk kemudian betul-betul amanah dalam mengemban titipan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pertama saya mau sampaikan begini kepada publik, bahwa apa yang kami giati ini adalah merupakan wujud peran serta masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Korupsi tentang pemberantasan tindak korupsi. Di sana di pasal 41 disebutkan ada hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, mendapatkan, melaporkan informasi. Ya, ini kan dia jelas pasalnya. Coba baca pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahan Undang-Undang Nomor 20 2001. Jadi apa yang kami lakukan murni demi hukum, murni demi kepentingan rakyat, murni sebagai perwujudan peran serta atas undang-undang tersebut. Jauh dari intrik-intrik yang lainnya. Pada kesempatan ini saya juga mau tegaskan, sampai sekarang saya belum pernah tertarik masuk di salah satu partai manapun. Ya, karena komitmen untuk kemudian penegakan. Nah, kemudian kedua, saya juga mau tegaskan ke publik bahwa saya adalah hanya berprofesi, kebetulan juga memegang mata kuliah, kemudian berdagang, tapi berdagang saya itu bukan yang berkaitan atau bergantung pada APBN. Saya jual kopi lah, Pak Suban tahu saya kira. Bahkan saya jual pisang. Jadi kalau kemudian ada publik yang melihat, mungkin Pak Jusman kecewa, tidak mendapat proyek. Saya hanya mau bilang, loh, sejak kapan saya bergerak bekerja proyek-proyek? Ya, sama sekali memang tidak ada betul. Kesimpulannya gini lah, media itu punya litbang. Betul. Dia punya catatan di sana bahwa aktivis ini, oknum ini punya catatan buruk. Saya bukan termasuk aktivis atau memimpin NGO
yang ibarat kata hanya merupakan balik nama dari CV. Ya waktu dia CV susah dapat proyek, lalu kemudian dia bentuk nama NGO untuk menggetak-getak. Yang pasti, tapi apapun yang disampaikan oleh publik itu, karena namanya pergerakan, tentu memang sudah pasti akan muncul pro dan kontra. Dan kontra itu kita adalah tidak bisa menafikan itu. Kita tidak boleh menafikan dan semuanya kita hargailah. Baik. Setidaknya kontra itu adalah menjadi kontrol buat kami agar tidak berupaya untuk miring-miring ya. Miring-miring dari perbuatan itu seperti itu. Masih ada tambahan Pak Jusman? Bahwa pesan saya ya itu kepada publik juga, sekiranya apa yang kami lakukan sampai sekarang, manakala nantinya menemukan ada langkah kami yang keliru, silakan kritik kami. Silakan tegur kami, bahkan silakan kalau kasarnya dalam Bisma Kasar, silakan kata-kata kami. Kami berterima kasih atas itu. Dan kami tidak alergi marah dengan hal itu. Justru kami sangat berterima kasih atas nama ketua lembaga, ya kami mengacungi jempol. Jadi bukan hal yang harus kita tentang. Ya. Cukup bahwa kritik terhadap kami adalah motivasi agar kita tidak hanya dikenai bahwa aktivis, tetapi kemudian tidak ada kerjanya. Karena beda aktivis itu dengan beda pengamat. Betul. Pengamat itu hanya mengomentari bagaimana perubahan, tapi aktivis itu yang adalah mereka yang melakukan audit, investigasi, lalu kemudian dia yang melaporkan, dia mempertanggungjawabkan apabila manakala laporannya. Kemudian terakhir Pak Subang, kemarin berkaitan kasus ini juga sempat ada oknum yang mengancam kami akan melapor balik. Ya kan? Sempat saya bicara. Betul. Beberapa media mencoba mewawancarai saya, bagaimana tanggapannya ini Bang? Saya hanya jawab dengan tersenyum. Maaf deh, kalau saya jawab itu berarti saya ikut bodoh. Kalau jawab ikut bodoh. Saya ikut bodoh. Kenapa saya katakan saya ikut bodoh? Orang ini dia tidak memahami apa itu peran serta masyarakat. Kedua, dia tidak mengerti apa itu pidana tertentu yang tidak boleh diperkarakan dalam dugaan pencemaran nama baik. Baik. Pidana tertentu itu ada pidana khusus dalam korupsi, ada perdagangan perempuan, ada pencucian uang atau money laundering. Ini yang harus dipahami. Kemudian logika hukumnya sederhana. Bagaimana mungkin seseorang seseorang akan diperkarakan, dilapor balik dalam pencemaran nama baik? Manakala kasus ini juga belum ingkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang sudah ditangkap, masih mau bicara mau lapor saya? Baik. Kan begitu? Makanya kepada oknum yang berpendapat begitu, sebaiknya lah sebelum berpendapat di ruang publik, sekolahlah dulu tinggi-tinggi. Saya kutip bahasanya Pak Gub ya, kan begitu ya. Meskipun sebenarnya sekolah tinggi-tinggi itu bukan jaminan tidak tertangkap, ya tidak terjaring korupsi, kan begitu ya. Baik. Ini menarik. Ya memang dikenal bahwa sekolah tinggi-tinggi itu adalah pernyataan yang disampaikan gubernur beberapa waktu lalu. Tapi kemudian diingatkan oleh Pak Jusman kembali. Pak Jusman cukup barangkali begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan. Mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln pernah menyampaikan bahwa setiap orang bisa menerima kemalangan, tapi untuk menguji karakter seseorang, coba beri dia kekuasaan. Baik, pemirsa di mana-mana berada, Pak Jusman, thank you so much sudah hadir di studio mini rakyatku.com. Pemirsa, saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.